Dr. Nino Laksono yang sangat saya hormati dan kagumi. Terima kasih sekali Anda telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang atau tepatnya memberi pengajaran kepada kita semua tentang kali ini bukan musik, bukan jurnalisme, tetapi tentang perang. Karena Bapak kebetulan juga sangat-sangat ahli dalam bidang persenjataan perang. Nah, maka kami mohon arahan Pak Nino tentang apakah perang memang harus terjadi. Sebab sepanjang sejarah umat manusia, bahkan kalau kita mempelajari kitab suci, itu ternyata begitu ada Kain dan Habil yang bersaudara, itu malah terjadi pembunuhan yang ya artinya itu perang kan anunya, walaupun secara sepihak itu Habil membunuh si Kain membunuh Habil. Nah, Pak Nino, apakah perang itu memang harus terjadi? Apakah perang itu memang melekat pada peradaban manusia? Silakan, Bapak Nino Laksono. Baik, Pak Jaya yang saya hormati, juga para hadirin yang menonton diskusi pada siang hari ini. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Jaya Suprana yang telah mengundang saya dalam acara Jaya Suprana Show yang sudah saya ikuti selama ini, dan juga memberi saya kesempatan untuk berbagi sedikit tentang masalah perang ini ya. Jadi sebetulnya pertama-tama selain terima kasih, saya juga ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa diskusi ini agar supaya frank ya, supaya terdengar apa adanya begitu. Memang di sana sini mungkin ada konsep atau penjelasan yang mungkin untuk kita yang pada umumnya dengan katakan telinga awam begitu ekstrim begitu ya. Ekstrim karena ya apa namanya, bisa tidak biasa Pak, bisa tidak biasa. Dan saya jujur harus mengakui, menyatakan dulu bahwa topik ini mungkin ya dalam ketika sekarang ini sedang berlangsung perang di Ukraina setelah Rusia menyerbu 24 Februari 2022 itu ya apalagi ya sudah sebulan lebih itu, peristiwanya itu ya sudah taken for granted lah ya. Tapi harus diakui bahwa apa namanya, hal itu saya yang mengikuti masalah ini ya tidak saja membaca data dan fakta, tapi juga larut itu ya memang ada unsur emosionalnya begitu. Nah, tapi terbelah Pak antara idealis, antara pasifis cinta damai, dan juga realistis ya, menerima bahwa datang lagi ini perang begitu ya, datang lagi ini perang. Tadi kalau Pak Jaya sampai ke Kain dan Habil itu ya memang dari sononya itu memang dari sejak mungkin sebelum ada manusia begitu ya, ada simpanse begitu ya, atau itu sudah memang ada ya. Dan alat yang pertama kali ditemukan itu ternyata alat untuk berperang ya, alat untuk membunuh lah lugasnya begitu ya.
Nah, jadi sebetulnya di satu sisi orang itu, apalagi yang sekarang ya, itu mengetahui bahwa perang itu terrible, perang itu mengerikan, menyeramkan, dan seperti yang kita rasakan, jauh terjadinya di Ukraina, tapi kita itu ya sekarang bensin naik ya karena perang sana ya, Minyak goreng. harga minyak goreng naik itu juga terkait sana, dan ini tidak baru sekali ini terjadi. Jadi ketika Amerika menyerbu Irak tahun 2003 begitu, yang disarikan riwayatnya di dalam bukunya George Stiglitz dan Linda Bilmes itu ya, dalam judulnya $3 trillion war begitu. Itu sudah disebut bahwa serbuan Amerika ke Irak 2003 itu di Indonesia menyebabkan harga minyak goreng naik, dan di tempat lain menyebabkan kesusahan lain selain jatuhnya korban jiwa, anak, istri, orang tua, kehilangan orang yang dicintai, ya, ekonomi rusak, hancur, dan lain sebagainya. Tetapi kejadian semacam ini itu kejadian yang berulang begitu. Bahkan ketika dalam sejarah dunia itu sudah muncul Perang Dunia I, perdamaian itu tidak lasting, tidak abadi, tidak permanen. Lalu 1 September 1939 itu Jerman menyerbu Polandia dan pecah Perang Dunia Kedua. Jadi antara perang dan perang itu seolah-olah ada damai, tapi itu war between wars begitu. Sebetulnya terjadi karena di dalam masa yang di antara itu orang-orang itu menyiapkan perang berikut, Pak. Iya. Perang berikut. Jadi seperti halnya perang Ukraina ini, kalau Pak Jaya menanya apakah harus terjadi begitu, sebetulnya saya itu ingin mengatakan tidak harus terjadi sebetulnya. Tapi Seandainya saja pemimpin Ukraina, pemimpin NATO itu menangkap suasana kebatinan pemimpin Rusia, dalam hal ini Presiden Vladimir Putin, bahwa Ukraina tidak terlalu agresif menyatakan diri ingin menjadi anggota NATO begitu. Itu sebetulnya masih bisa dihindari. Tapi juga kita kembali kepada premis bahwa seperti dikatakan oleh Karl von Clausewitz, bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Nah, ya itulah bahwa apa yang terjadi di Ukraina ini ya juga sebetulnya kelanjutan politik, ya, politik diplomasi, tapi ya dengan cara lain, karena ternyata diplomasi itu juga memiliki limit, ya. Seperti kita sebagai sesama pecinta wayang, Pak Jaya, itu ketika suasana tegang Pandawa sudah selesai dihukum dan mengucilkan diri di Wirata, itu sebetulnya kan tinggal mengembalikan separuh Hastina dan negara Indraprasta itu. Tetapi karena Duryudana atas hasutan Sengkuni nyukengin atau tidak mau mengembalikan, dan Pandawa mengirim duta pamungkas yaitu Prabu Kresna untuk menjalankan diplomasi terakhir sebagai duta pamungkas begitu. Tidak berhasil juga, akhirnya ya memang kedua wangsa Barata itu terjerumus ke dalam perang. Jadi baik di dalam kisah maupun di dalam dunia nyata itu membuktikan bahwa ya memang seperti itulah. Dan kalau ahli botani lain lagi, Pak Jaya. Jadi namanya Jared Diamond itu nulis buku judulnya The Rise and Fall of the Third Chimpanzee. Itu memang menyamakan bahwa perbedaan genetika antara manusia dan simpanse itu hanya 1,6% begitu ya.
dengan gorila itu 2,3%. Nah, padahal diketahui bahwa dua makhluk itu senang sekali berkelahi. Iya, iya, iya. Berkelahi. Jadi sebagai pengantar kurang lebih itu dulu, Pak. Baik, Nanti baik. Saya terima kasih sekali. Walaupun Bapak tadi sudah mengancam kita, tapi ternyata Bapak nggak ekstrem tadi itu semua anunya masih dalam kewajaran semua. Padahal saya nunggu yang lebih ekstrem. Karena terus terang kan kita sebetulnya pernah ngomong-ngomong dulu pada waktu ulang tahunnya Pak Hartono itu kan kita berdua malah berdebat tentang perang ini. Nah, iya, kan saya itu begini Pak, sebetulnya yang lama menghantui saya itu kembali lagi ke kegemaran kita berdua yaitu wayang. iya, Yaitu tentang itu ya kalau Kresna Duta itu oke lah saya ya senang karena di situ kan saya bisa menyaksikan Kresna menggunakan Triwik Rama itu kan yang di situ keren iya, itu ya. Tapi begini, sebetulnya kan Arjuna itu kan nggak mau perang. iya. Arjuna kan pasifis dia itu mosok aku kok kon mateni Saudara sendiri. saudara-saudara saya sendiri bahkan orang senior-senior yang beliau hormati kenapa kok harus begitu ya nggak perlu sih perang padahal kan beliau tahu Kresna sebagai titisan Wisnu kan mampu mampu dia itu kalau mau mencegah ya mampu kan tapi memang kok seolah-olah sengaja nggak mau malah kemudian dalam Bhagavad Gita beliau malah menyatakan kamu salah kalau kamu nggak mau perang Iya, ya kamu harus perang gitu loh. iya, Nah iya, di situ saya itu ya agak sulit ya menerima loh piye kok malah malah dibenarkan untuk iya, membunuh gitu kan anunya agak bertentangan dengan ajaran yang saya kasih sayang yang selama ini saya pelajari gitu loh. Nah, itu monggo sekarang silakan nah, Mas Pak Reno silakan. Anda kalau iya, perlu ekstrem dah ayo di sini. iya. Begini Pak Jaya, jadi memulai dari Bhagavad Gita dan tugas Betara Wisnu untuk memelihara perdamaian dunia itu diartikulasikan oleh Adipati Karna begitu sebagai si sulung putranya Ibu Kunti Iya ya. iya iya. Nah, sebetulnya memang di dalam sidang terakhir di Hastina itu eh, karena itu memang mencela Prabu Salya yang mendorong-dorong untuk pengembalian separuh Hastina dan Indraprasta itu, tetapi lalu karena mencela Prabu Salya itu, seolah-olah bahwa itu badannya ada di Hastina, tapi hatinya itu ada di Pandawa begitu. Lalu ketika seusai duta itu, lalu Adipati Karna ditemui oleh Kresna, disebutkan bahwa saya itu hati saya tetap sejatinya ada di Pandawa, apa Prabu Kresna. Tapi saya itu mengatakan seperti ini karena memang di Hastina itu sudah rusak begitu dan angkara murka Duryudana itu sudah apa namanya sulit diubah lagi. Jadi memang itu didorong supaya terjadi Baratayuda sehingga angkara murka itu diberantas. Oh. Hal ini sama seperti ketika ahli-ahli apa pegiat kemanusiaan itu datang menghadap Panglima Prusia yang dulu saya sampaikan ke Pak Jaya Suprana yaitu Marskal Helmut von Moltke ya. Oke. Nah, itu kan namanya Brunsley itu ahli hukum internasional Hmm. bahwa Pak Anda sebagai militer itu apa namanya berusaha begitu untuk ikut menghentikan perang. Lalu Marskal Helmut von Moltke itu mengatakan bahwa saya hargai inisiatif Anda untuk berkiprah dalam anti perang ya. Tapi ketahuilah bahwa perdamaian abadi itu sesuatu hal yang mustahil.
dan malah sebetulnya buruk ya. Nah, ayo, nah, kenapa kok buruk? Nah, karena perdamaian abadi itu karena apa? Di dalam kalau orang damai terus-menerus itu manusia itu memang tidak malah bisa dikatakan itu ya pokoknya ringkasnya perang itu sudah menjadi titah, ya menjadi takdir ilahi bahwa di dalam perang itu muncul nilai-nilai manusia yang dianggapnya tinggi. Ya mungkin ini yang mulai saya itu harus hati-hati bicaranya karena ini mungkin bias yang mengatakan karena seorang prajurit ya bahwa yang berkembang itu nilai-nilai keberanian, nilai-nilai penyangkalan diri. Sebetulnya saya tidak suka tapi saya harus melakukan kewajiban ini begitu ya. Dan juga memang nilai yang paling diutamakan lagi adalah semangat pengorbanan, bahwa prajurit itu rela mengorbankan miliknya yang paling berharga yaitu nyawa untuk satu tujuan yang dipandang oleh negaranya, oleh pimpinannya itu sebagai sesuatu yang benar. Dan inilah yang sekarang terjadi kalau prajurit Rusia ya disuruh oleh Presiden Putin, oleh prajurit Ukraina ya diminta untuk bertahan mengikuti pemerintah Presiden Zelensky. Nah, Pak, nanti khusus ini mengenai keprajuritan itu saya akui dan saya anggap itu mulia sekali. Lah tapi kurang ajarnya, ya maaf ini perkataan, kurang ajarnya yang mati kan prajuritnya, lah jenderalnya kan enggak. Ya sebetulnya sudah disebut juga Pak, jenderal banyak tidak kurang 15 jenderal Rusia sudah gugur di dalam. Ya kan itu jenderal yang di bawah-bawah. Ya. Pucuknya, ya Putinnya kan tidak mati. Iya, itulah memang jadi begini. Apa namanya perang itu tanpa pandang bulu. Jadi yang jadi korban itu ya mulai dari orang yang tidak bersalah. Makanya sebetulnya dalam etik war conduct itu non kombatan, warga sipil yang tidak bersalah itu ya, warga orang yang tidak bertempur itu tidak boleh diserang. Cuman di dalam taktik itu sering juga ya memang apa namanya perang ya. Jadi kadang memang menjadikan tempat-tempat yang harusnya dikecualikan seperti rumah sakit itu dijadikan sebagai malah serangan. Malah markas ya. Iya. Ya, Pak Dino masih belum menjawab pertanyaan saya. Dan kenyataannya kan ya oke, perang kita ngambil contoh aja perang Ukraina dan Rusia itu. Nah, padahal itu kan bukan perang, itu cuma serangan Rusia ke Ukraina kan. Nah, ya, tapi Ukraina yang mati kan ya itu pertama sejadu dulu. Kedua rakyat tidak berdosa tetap mati atau di situ. Ya bahkan Bapak tentunya nonton itu film video yang tentang seorang pianis yang main piano yang sudah rusak di dalam runtuhan kayak film The Pianist itu kan. Main etude-nya Chopin Opus 25 nomor 1. Nah, tapi lah mereka mati semua, bergelimpangan semua, mereka berkorban semua. Lah, Putinnya, Zelenskiy-nya. Iya. Ya itulah Pak. Jadi ya memang kalau di dalam kapal itu kan kapten itu adalah orang terakhir yang meninggalkan kapal. Iya. Nah, jadi ini ya juga prajurit dulu yang berada di garis depan yang memang itu. Jadi memang disinilah orang itu melihat ironi atau tragedi di dalam perang itu ya. Yeah. Jadi you may be not interested in war, but war is interested in you. Iya. Itu yang bilang Trotsky itu Pak, yang bilang Trotsky. Lalu kalau Plato itu bilangnya only the dead that have seen
end of war. Jadi hanya orang mati yang melihat menyaksikan. berakhirnya situ ya. Ya, tapi kalau kita lihat Perang Dunia Kedua ya, Eisenhower, kemudian Churchill, Stalin, mereka melihat berakhirnya perang, Pak. Anunya, jadi ya kenyataannya ya curang juga, Pak. Anunya situ. Nah, oke dah. Saya oke bisa menerima katanya ini kan kodrat ya, anu tidak. Tetapi kan sebetulnya peradaban ini adalah kan berusaha memperbaiki desain yang kurang baik itu kan Bapak. Kan ada dasolennya. Nah itu. Lah apakah menurut Bapak perang ini sudahlah, anu nggak mungkin ya, anu harus itu pasti terjadi. Jadi apakah kita sebaiknya ya sudahlah, kita tidak usah bicara tentang perdamaian, kemanusiaan, semua itu omong kosong lah ya karena nggak realistis. Yang real itu adalah perang. Apakah begitu, Pak? Ya karena sifat bermusuhan itu kan juga dari alam pemikiran satu ya, dari pemikiran Aristoteles gitu ya. Itu satu menilai bahwa manusia itu adalah hewan politik ya, zoon politikon, ya, zoon politikon. Lalu filsuf-filsuf Yunani zaman dulu itu mengatakan bahwa lupus is homo homini atau homo homini lupus. Homo homini lupus begitu. Jadi pada dasarnya manusia itu serigala bagi yang lainnya. Jadi tesisnya itu manusia itu hewan politik, di mana alam pikirannya itu ya kita aja sebagai insan non politik tidak terpengaruh oleh itu, tapi mereka yang itu tidak segan-segan. Ya ini mulai kalau jangan ditafsirkan ekstrim bahwa ini aliran Machiavellian ya, tapi memang ganas bengis satu terhadap yang lain untuk tujuan-tujuan kekuasaan ya. Lalu ya doktrinnya Clausewitz itu bahwa perang itu adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Nah, cara lainnya itu adalah perang itu adalah kekerasan stretch to the utmost begitu. Perang itu kekerasan yang ditarik, direntang, yang sudah dipuncakkan, yang sudah diekstrimkan. Iya. Jadi penemuan-penemuan itu membuat persenjataan alutsista itu menjadi lebih cepat, menjadi lebih jauh. Tapi itu juga seiring dengan itu lebih efisien dalam membunuh. Nah iya, dalam membunuh sehingga ya itu saja yang sama-sama ditakuti ya. Dalam hal ini misalnya kita berbicara mengenai senjata nuklir begitu ya. Itu saja yang paling ditakuti oleh manusia untuk tidak terjerumus ke dalam perang. Walaupun ini ada retorik di dalam Ukraina ini juga awas nanti kalau NATO terus mensuplai itu saya tidak ragu-ragu untuk ini. Terus sama juga nanti kalau yang ini terus berkelanjutan, jadi ancaman-ancaman penggunaan senjata nuklir itu ya ini. Tapi ya mestinya itu tetap harus karena harus dicegah ya, karena perang nuklir itu satu unwinnable dan kedua sama-sama hancur karena doktrin yang dianut itu adalah mutually assured destruction ya, kehancuran yang sama. Itu. Nah, cuman dalam kondisi ini sebetulnya di dalam framework itu kita itu semua itu hidup di dalam apa yang disebut balance of terror ya, apa yang disebut balance keseimbangan yang mengerikan begitu, keseimbangan yang kalau itu ya fragile begitu, menyeramkan. Begitu. Iya, karena ya boleh dikata seperti Pak Nino dan saya itu kan ya sudah kita menyerahkan nasib kita ke
Putin dan Zelensky kan, anunya kalau mereka mau perang terus ya kita bisa apa, ya kan gitu. Nah, cuman Nah, di situ ada pesan Pak Jaya, iya, bahwa perang itu terlalu penting untuk diserahkan pada jenderal. Tapi juga ada pesan sebaliknya bahwa perang itu terlalu penting untuk diserahkan pada the ignorance, orang yang tidak tahu, untuk tidak mengatakan pada yang bodoh begitu ya. apa itu kok duk. Kok ada Nah, suara duk. Ya oke. Ya, ya, ya. nah jadi itu tuh harus pinter bagaimanapun juga, karena kalau kita mengamati kondisi-kondisi di kawasan kita sendiri sekarang ini, itu mau tidak mau juga harus meningkatkan kewaspadaan, Pak. Eleng lan waspada. Ya, karena memang perang itu sendiri itu menjadi semacam audit begitu kalau Inggih. salah satu itu. Nah gini Pak, Ya, karena tadi kan Bapak berulang kali mengkutip Aristoteles, Plato, ya kemudian pemikir-pemikir Barat itu. Saya hormati beliau-beliau itu pemikir yang hebat-hebat. Tapi, nah ini menurut saya loh ya, mereka itu, para beliau itu berkutat pada Dasein. ya, Termasuk Sigmund Freud. ya. Termasuk Sigmund Freud itu ke psikologinya kan berkutat pada Dasein. Dan mereka kalau menganalisa keren. Ya, menjelaskan, mendefinisikan keren. Tetapi menurut saya pemikir-pemikir Indonesia termasuk Mas Nino itu lebih atau tidak terperangkap hanya pada Dasein, tetapi juga memikirkan Das Sollen. Ya. Ya, makanya kan kalau saya itu terus terang ya Pak, saya itu memang membaca Aristoteles semua ya, tapi terus Schopenhauer Nietzsche saya kagumi, pintar, mereka tuh pintar dan nulisnya. Sigmund Freud apalagi Pak, waduh kalau dia narasinya itu keren ya. Nah tapi mereka berhenti pada dasar, mereka tidak memberi dasarnya. Nah kalau pemikir-pemikir Indonesia yang saya pelajari termasuk Ki Hajar Dewantara, ya yang itu dengan legowo, kemudian ojo tumeh, kemudian itu itu satu perkataan yang menggetar semua, kawula manunggaling Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Iya. Iya. Ya, ya. Nah, semua itu Pak, setiap saya ya mungkin karena saya kebetulan lebih lama hidup di tengah kebudayaan Jawa ya. Itu lebih menggetar rumah saya, Pak. Betul, saya bisa menerima, Pak. Ya. Tapi juga kita tidak bisa menutup mata juga bahwa di bumi Nusantara ini juga di antara tradisi, di antara sejarah yang mulia luhur itu juga ada sejarah yang gelap, sejarah yang kelam. Oh iya, mulai dari ya. Kenaro misalnya ya, tradisi pemberontakan di Majapahit, bahkan sampai di Mataram ya, sampai PKI Madiun, di Demak, iya sampai kan itu sampai G30S 65 begitu. Iya 65. Nah, jadi kita tidak bisa menutup mata juga, bahkan bukan 65 Pak, 98 pun harus kita masukkan. Iya, betul. Ya, di dalam konteks itu. Jadi kita tidak imun, kita tidak isolated dari budaya kekerasan itu begitu. Nah, jadi memang sama seperti hanya dalam level global begitu ya. Itu ada teori lain tanpa bermaksud nanti diserang lagi sama Pak Jaya. terlalu banyak berkiblat pada pemikiran dasarnya Barat. Ada upaya Pak, termasuk ketika pendirian ya Perang Dunia I itu bangsa-bangsa di dunia mendirikan Liga Bangsa-Bangsa. Persetujuan Versailles. Tapi Liga Bangsa-Bangsa itu tidak efektif karena Amerika tidak ikut. Nah, tapi setelah Perang Dunia Kedua berdiri PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika ikut pun.
tidak efektif karena sistemnya keliru memberi hak veto kepada 5 anggota tetap Dewan Keamanan itu, sehingga sekarang itu orang seluruh dunia berteriak-teriak begitu. Kalau Rusia sudah menerapkan veto di dalam sidang Dewan Keamanan, ya seluruh dunia tidak berkutik. Padahal PBB itu atau itu sudah sebetulnya keanggotaan Dewan Keamanan 5 anggota tetap itu sudah tidak mencerminkan realita dunia yang ada seiring dengan perkembangan yang ada dalam sejarah dunia modern ya, tumbuhnya kekuatan Jerman, Jepang dan lain sebagainya itu tidak kunjung atau mustahil untuk diterima sebagai itu. Nah, itulah sebetulnya dilema kemapanan itu yang mencegah itu dia. terjadinya perdamaian dunia begitu. Iya, itu kenyamanan itu ya. Nah, karena kalau misalnya ada apa-apa ya di Timur Tengah begitu, itu ya nggak bisa kita seluruh ini bilang Israel kejam misalnya begitu. Itu ya kalau dipersoalkan di Dewan Keamanan akan segera diveto oleh Amerika. Oke. Nanti kita nggak ngomong geopolitik lagi, Pak. Ya. Tapi sebetulnya apakah ini adalah ciri manusia juga? Pada satu titik manusia itu nggak mau mengalah, Bapak. Karena kalau kita ngomong salah benar, saya kira Rusia nggak akan merasa dirinya salah. Kalau ngomong salah benar juga, apalagi Ukraina. Ya, Ukraina nggak mungkin dia merasa dirinya salah seperti yang disalahkan oleh Rusia. Betul. Nah, ini kan sebetulnya kan menunjukkan kalau kita berkutat pada siapa yang benar, itu nggak akan selesai, Pak. Iya. Nah, apakah kita harus ada perkenan pihak yang kuat itu, justru ya pihak yang kuat itu harus berkenan mengalah kepada pihak yang lemah. Nah, di dalam konteks Rusia-Ukraina ini, Pak Jaya, itu tidak berhenti di kedua negara itu. Sebetulnya. Jadi itu yang dimasalahkan itu bukan Ukrainanya. Ukrainanya itu bahwa di belakang Ukraina itu ada kekuatan-kekuatan besar yang berusaha terus untuk mengepung begitu. Jadi kalau presiden Rusianya itu mengalah seperti yang diharapkan oleh Pak Jaya begitu, itu lama-lama memang kekuasaan itu kan cenderung tidak ada puasnya ya. Jadi dulu itu Amerika lalu memasang instalasi anti serangan rudal di Polandia, radar dan lain sebagainya. Jadi itu makin merasa terkepung begitu. Bukan hanya itu bukan hanya menyinggung harga diri dan rasa kehormatan Rusia sebagai pewaris tunggal Uni Soviet yang adidaya ya, tapi juga memang secara realistis itu dirasakan mengancam begitu, Kalau gitu artinya kalau tadi saya menggunakan istilah kuat lemah kan sebetulnya sama kuatnya, sebab Rusia ini kan sebetulnya berhadapannya dengan Amerika dan NATO sebetulnya kan dengan itu. Nah, apakah bagaimana kalau Amerika yang ngalah? Nah, sebetulnya tidak masalah. Itu kan kemarin itu ya memang kalau di salah satu tulisan kolumnis di Kompas itu menyebut bahwa negara-negara NATO dan dalam hal ini khususnya Amerika itu tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki tidak menangkap suasana itu begitu. Sehingga sebetulnya untuk apa dia itu terus meluas-luaskan pengaruh itu ya, apalagi kan ya memang ada aspirasi dari bekas negara-negara Uni Soviet itu
yang tahu kebiasaannya atau mengaca pada Uni Soviet di zaman Stalin begitu, itu cenderung meluaskan sphere of influence begitu ya, sehingga aspirasi itu jangan-jangan nanti Rusia seperti Uni Soviet dulu terhadap negara Baltik, sama terhadap Finlandia, sama terhadap Polandia, Rumania, dan Bulgaria, dan lain sebagainya itu. Jadi aspirasi itu muncul dari bawah, tidak serta-merta muncul dari Amerika, tapi Amerika sebagai patron itu ya harus menangkap suasana kebatinan itu. Nah ini yang rupanya dianggap tidak dilakukan. Nah, makanya kalau saya menggunakan andai katamologi, andai kata Amerika mau ngalah, sebetulnya beres ini, Pak. Iya, dan juga Presiden Zelensky itu juga tidak terus-menerus menyuarakan keinginan untuk bergabung dengan NATO. Iya. Itu tidak ada. Jadi begini, ini di dalam teori hubungan internasionalnya itu sebetulnya ini kan ada yang menyebut ya, seperti Pak Gubernur Lemhanas sekarang itu, the return of geopolitics begitu. Geopolitik itu sejak berakhirnya perang dingin itu ya, dengan kalahnya komunisme begitu, berjayanya kapitalisme liberal begitu, itu geopolitik itu sudah katanya digantikan oleh geoekonomi yang dalam versi lebih modern digantikan oleh geoinformasi, Pak. Nah, tapi let's say geoekonomi dulu, bahwa negara-negara itu sebetulnya sudah terkunci satu sama lain karena ekonominya saling tergantung, Pak. China itu sebelum bisa membuat pesawat sendiri atau sampai sekarang itu, kemarin yang musibah itu juga pesawat Boeing banyak mengimpor produk-produk teknologi canggih dari Amerika begitu. Nah, Amerika itu dari tekstil, dari souvenir, dari apa itu banyak mengimpor dari China. Jadi apa namanya, complementary begitu. Nah, dalam teori itu negara-negara itu sebetulnya enggan untuk memiliki apa namanya, hasrat untuk melancarkan perang itu, karena dia akan rugi dan mengalami kehancuran dalam berbagai hal. Tapi kata Alvin Toffler di dalam bukunya War and Anti-War itu menyebut bahwa perang itu in many cases itu juga muncul karena irasionalitas, muncul karena miskalkulasi, muncul karena insiden, dan muncul karena apa namanya, ya salah hitung. Jadi irasionalitas atau didorong oleh motif-motif lain seperti fanatisme dan lain sebagainya. Sehingga itu juga menjelaskan walaupun ekonominya itu sudah saling mengunci, saling kait-mengait, saling komplementari, tapi kalau mau perang ya perang aja begitu. Jadi udah nanti urusan belakangan. Jadi ya oke. Jadi saya kembali lagi dengan humornya Bapak yang horor itu ya, itu kayak kembali lagi ke Bhagavad Gita, Bapak. Ya, kembali lagi ke Bhagavad Gita. Jadi menurut Anda, menurut Martino itu bagaimana? Saya menafsirkan Bhagavad Gita itu bagaimana sebaiknya? Sebab saya masih merasa, loh kenapa sih kok Krishna kok begitu ngotot bahwa Arjuna harus perang, harus membunuh semua itu, angkara murka menurut versi Pandawa kan, situ. Nah, bagaimana Pak, sebaiknya saya menafsirkan Bhagavad Gita gitu? Karena ada satu sikap, ada satu kebijakan politik itu yang apa namanya, kayak lagu apa namanya, Impossible Dream itu to right the unrightable wrong begitu. Hal kesalahan, hal keliru yang tidak bisa dibetulkan, Pak. Nah,
ini di sini terlihat bahwa ketika Arjuna termangu-mangu itu kembali kepada pernyataannya Adipati Karno itu, bahwa Baratayuda itu adalah jalan untuk dimusnahkannya angkara murka. Begitu. Sama seperti halnya tekad Hanuman untuk memerangi Rahwana, walaupun Rahwana Pak Jaya punya versi Sri Lanka sehingga Rahwana itu baik. Tapi begitu Pak, jadi Bhagavad Gita itu ya sudah Wisnu yang Krishna yang sudah menghadap Batara Guru dan Batara Narada itu sudah diberi clue bahwa ini itu sesuatu yang inevitable. Jadi somehow Empu Vyasa dan Resi Walmiki itu menciptakan Mahabharata dan Ramayana itu juga berdasarkan pengalaman-pengalaman katakan prasejarah lah ya, bahwa memang konflik itu tidak terelakkan di dalam manusia, sehingga bangsa Indonesia itu juga harus mempersiapkan nasionalnya, bangsanya, insan-insannya itu untuk tidak naif menghadapi berbagai perubahan dalam level regional maupun global, Pak ya. Apalagi perang itu sudah muncul generasi-generasi yang lebih lanjut dibanding perang generasi dahulu ya Pak ya. Sehingga ya memang ada sedikit upaya untuk memanusiakan perang dalam arti kolateral atau dampak samping perang itu seperti kehancuran rumah sakit, kehancuran orang tak bersalah itu dikurangi. Jadi perang yang diwaspadai sejak Amerika dipimpin oleh Presiden Barack Obama itu konsentrasi pada perang cyber, perang yang non itu. Karena perang itu sebetulnya para pengamat, para ahli, para pecinta perdamaian itu, kalau kita membaca buku The $3 Trillion War itu ya, mengenai serbuan Irak, Amerika ke Irak dan Afghanistan, yang menelan biaya tidak kurang $3 triliun atau hampir 50 ribu ya, triliun rupiah itu sebetulnya ada orang yang mengatakan perang itu sebetulnya anakronistik sebetulnya, dalam anatematik, karena Saddam Hussein berhasil digulingkan, Taliban waktu itu berhasil digusur, tapi keadaan di Irak, keadaan di Afghanistan itu tetap tidak stabil secara politik. Jadi tujuan taktisnya tercapai, tapi tujuan politiknya tidak, Pak. Berat bagi Amerika untuk menegakkan demokrasi di Irak dan itu ya mungkin itu ada motif lainnya seperti penguasaan sumber daya minyak. Ya, Pak. Ya. Tapi ongkosnya itu terlalu mahal dan biaya dampak-dampaknya itu di ini. Tapi ya itu tadi bahwa ada belum lagi berbicara mengenai yang harus diwaspadai itu adanya the merchant of death itu ya. Saudagar kematian itu ya. Ini pun juga sama bahwa nanti kalau NATO ngipasi apa itu di belakangnya pasti ada industrialis alutsista. Karena ya jelas industri senjata kalau nggak ada perang mereka nggak punya konsumen. Nah begini Pak, kalau itu kan bisa disimpulkan bahwa sebaiknya setiap negara itu ya apa boleh buat terpaksa karena sifat ini semua itu punya militer. Iya. Nah, tapi Pak, kita ingat ya, Perang Dunia Kedua kan ada satu negara yang sama sekali tidak ikut perang. Disentuh, Swiss ya. Ya, dan Swiss itu kan setahu saya kan nggak punya militer itu Pak anunya. Jadi sebetulnya kan ternyata bisa kan satu negara itu betul-betul tidak mempersiapkan diri untuk perang.
dan terbukti secara sejarah Swiss ya minimal di Perang Dunia II, jangan di zamannya Wilhelm Tell ya, anunya itu zaman Perang Dunia itu kan terbukti mereka bebas perang, Pak, di situ. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena Swiss ini, Pak? Ya itu justru karena dia itu tegas dan secara militer, secara power itu tidak, katakan tanda kutip, tidak signifikan untuk diperhitungkan begitu ya. Yaitu dikecualikan, Pak, dikecualikan. Tidak memberi dampak strategis ataupun dampak taktis mau ikut atau mau tidak begitu. Tapi itu kan ada juga negara lain di Eropa itu, Swedia dalam hal ini, juga sudah lebih hampir 200 tahun terbebas dari perang. Tapi melihat lingkungannya itu di dalam bahaya, itu dulu pilot-pilot pesawat jet vegan itu ya, Sub 37 itu membaca novel bersantai itu di kokpit pesawat tempurnya. Karena dari Kiev mungkin itu jet-jet Uni Soviet itu bisa mencapai Swedia dalam tempo kurang dari setengah jam. Sehingga ya kalau pilot-pilotnya itu bersantainya di luar pesawat, dia untuk scramble untuk ke udara itu tidak cukup waktu. Sehingga disitulah sebetulnya bahwa negara-negara lain, ya Swiss dikecualikan lah. Tapi negara lain yang tidak ikut perang seperti Swedia itu tetap waspada, mewaspadai begitu. Dan lagi dalam perkembangan berikutnya, either you are with me, ya, you are my enemy. Begitu. Jadi kalau tidak bersama saya itu Anda itu musuh saya. Jadi, kecuali Swiss. Orang itu tidak boleh bersikap netral. Ya, nah, itulah di dalam politik itu selalu begitu, Pak. Tidak bisa orang bersikap netral tuh. Iya. Bisa dalam ini banyak yang apolitis ya. Tapi orang apolitis itu memikirkan masa depannya mungkin nggak dapat bagian apa-apa. Jadi harus berpihak, harus mau menentukan pilihan. Kalau pilihannya yang didukung itu menang ya dia ikut mukti ya. Kalau enggak ya sudah dia in the sideline begitu, ada di pinggir nonton saja. Oh, tapi Pak, saya tidak nyebut ya. Tapi saya kira Bapak tahu ada perusahaan di Indonesia ini, ya pengusaha yang justru tergolong terbesar itu sudah dengan jelas sekali beliau bersikap apolitis. Iya. Ya, nah tapi pada kenyataannya beliau ya itu bukannya memperoleh profit dari politik, tetapi dari usahanya. Wah, justru luar biasa sekali Pak di situ. Ya itu jelas Pak, keluarga itu sudah menyatakan kita itu tidak boleh bersikap pro sini perusahaan ya. Iya, nggak boleh. Ya, tapi ya sudah pokoknya mengabdi ke negara. Bukan mengabdi ke pemerintah gitu Nah, itu bagaimana Pak? Iya, itu bisa seperti itu, tetapi kadang-kadang ada yang meragukan. Yang meragukan itu mengatakan bahwa dia itu bukannya apolitis tapi main di dua kaki, main di semua pihak, sehingga ya ini menang ya dia untung, yang satu kalah ya dia tidak rugi begitu. Yang satu menang itu untung begitu. Jadi itu pikiran lain Pak, di luar non partisanship tadi itu. Ya. Dan memang Anda benar. Ya, itu Anda benar ya, itu memang ini dukung, iya, betul. Semua didukung sudah, pokoknya dukung. Iya, jadi dia tidak ada problem dengan bahkan dari pihak yang didukung pun tahu itu Pak. Tapi mereka juga nerima itu, tapi
kalau tahu yang anunya satu lebih, wah mereka iri Pak. Udah itu Iya, Pak coba. Ya, iya, ya, ya, tapi memang saya mengagumi itu sebagai suatu apa ya? Ternyata memang sebetulnya suatu negara itu ya makanya benar tadi Pak, yaitu bahwa geopolitik itu sebetulnya sudah lewat lah. iya, Sekarang itu lebih baik geoekonomi gitu loh. iya, Kalau itu nah, geoinformasi pun sebetulnya kan terlibat dalam ekonomi itu. iya, iya, Anunya di situ. Ya, iya, politiknya pun juga masuk ke ekonomi situ. iya. Ya kayak Deng Xiaoping kan ngomong kan nggak peduli itu kucing Kucing itu warnanya apa. yang penting bisa nangkep tikus. Ya, Oke, oke, ya oke. Ya, ya Mas ternyata apa ancaman Anda nggak tidak terlaksana ya. Anda nggak ekstrim kok anunya situ sama sekali. oh, tapi kan apa namanya Pak Jaya, pikiran bahwa perang itu merupakan pesan dari langit apa itu kan mungkin itu kan memang satu ini. Tapi tetap there is something to learn, there is something to get prepared bahwa memang keadaan ini tidak akan sama terus-menerus itu. Oke, oke. Nah, jadi bangsa Indonesia itu tadi Pak Jaya nyebut bahwa Indonesia perlu punya militer. Kalau perlu punya militer yang kuat, kalau perlu memiliki insan-insan prajurit yang terlatih, kalau perlu memiliki sistem yang itu, karena salah satu ikhtiar untuk mencegah perang, seperti dikatakan dalam premis civis pacem parabellum itu ya, kalau Anda ingin damai, bersiaplah menghadapi perang begitu. Jadi itu Kalau deterrence, civis pacem parabellum. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah perang. Jadi itu tadi katakan bahwa perang itu produk dari irasionalitas itu dibantah juga oleh penulis lain bahwa perang itu justru sangat mengandalkan rasionalitas. Oh, bangsa-bangsa yang tidak rasional jangan berharap menang perang ketika tadi, ya. muncul keadaan kritis. Ya. Saya kira yang paling tepat itu tadi kata kunci dari Ki Hajar Dewantara, eling lan waspada. Iya Pak Jaya. Jadi ya Ya dah. elingnya waspodonya itu diwujudkan Yes. oleh kesiapan karena jangan peristiwa itu kadang-kadang muncul ya tidak mendadak ya seperti Rusia mau menyerbu Ukraina itu Oh, persiapannya lama itu Pak. 100.000 pasukan di perbatasan itu sudah berbulan-bulan sebelumnya itu. Tapi maksudnya berbulan-bulan sebelumnya itu tetap lebih singkat dibandingkan dengan waktu untuk menyiapkan alutsista dan waktu untuk menyiapkan prajurit untuk maju ke medan perang. Karena itu membutuhkan training, membutuhkan kesiapan mental untuk diasah menjadi bangsa yang seperti dulu Indonesia menghadapi Belanda di perang kemerdekaan Iya, iya. 45 49 itu. Iya. Iya. Di mana kan Pak Bung Hatta kan menghendaki jalan damai, Iya. tapi ternyata kan nggak bisa kalau cuma jalan damai kan harus ada juga tadi kesiapan militer itu gerilyanya Pak Dirman kan juga mempengaruhi sikap penjajah juga kan di situ. Iya, persis Pak. Jadi itu kan kembali kita sebagai sesama pecinta Pak Ismail Marzuki itu kan kenapa itu kan seperti glorifikasi militer, glorifikasi perjuangan fisik, mengabaikan diplomasi ya perjuangan politik begitu. Tapi memang tanpa itu dulu tidak mungkin lalu selesai. Iya. Hal itu terulang di dalam Trikora. Kalau dulu Bung Karno tidak menyediakan alutsista angkatan udara dan angkatan laut menjadi terkuat di belahan bumi selatan, Amerika tidak akan meminta Belanda untuk menyudahi. Jadi dulu itu waktu zaman Bung Karno itu kita alutsistanya terkuat di Asia Tenggara. Belahan bumi selatan, Pak, angkatan lautnya itu. Punya kapal selam 12, kapal perusak, ya. Apa namanya itu
Enggak ada negara di belahan dunia selatan, apalagi kan belahan selatan itu kan negara jajahan, negara berkembang. Termasuk Australia kalah juga. Ya, itu belahan bumi selatan yang lain itu. Itu belahan Ya, bumi yang pura-pura selatan, gitu. tapi isinya orang Inggris, orang. Wah, pinter jawabannya Bapak. Makanya mereka kan nyebutnya apa, apa? Kalau orang itu kan apa, apa? Menyebut mereka diri sendiri itu apa selatan itu ada kok istilah yang mengaburkan keselatanannya dia itu. Ya, Pak, terima kasih sekali. Tentu dalam waktu yang pendek ini dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang dangkal ini kan belum semuanya terungkap, Bapak. Nah, tolong apa yang menurut Bapak perlu kita ketahui yang belum saya tanyakan tentang sebagai jawaban apakah perang itu harus terjadi? Silakan. Ya, sekali lagi Pak, perang itu so terrible Pak akibatnya itu. Jadi pertumpahan darah tiada taranya, kehilangan orang-orang tercinta yang sangat ekstrim, kerusakan infrastruktur dan lain sebagainya itu. Ya itu memang sesuatu yang ingin kita jauhi. Tapi sepenuhnya menjadi orang pasifis itu. Zaman dulu orang banyak berdemo apa namanya anti nuklir, anti perang Vietnam dan lain sebagainya itu. Presiden Richard Nixon itu pada waktu itu mengatakan orang nyari perdamaian dengan kaos oblong begitu. Jadi ya, jadi ini menyiratkan bahwa ya kita itu baik menjadi pasifis begitu, tapi juga tidak boleh naif Pak, dalam menghadapi harus tetap eling lan waspada. Dinamika dunia itu, ya eling waspada itu. Jadi ini kalau urusan perang dan persiapannya itu, kita itu terperangkap dalam pilihan swords or plowshare gitu ya. Pedang atau bajak gitu. Kalau pedang itu yang memperkuat militer, apa namanya, mungkin mengorbankan bajak yang menimbulkan pertanian atau ekonomi pada yang lainnya begitu. Tapi negara itu didukung paling sedikit oleh 4 pilar, Pak, yaitu politik yang stabil, politik yang dewasa, ekonomi yang kuat, sains dan teknologi yang maju, dan militer yang kuat. Begitu. Nah, kita itu dengan segala hormat itu masih kalau bahasa Jawanya itu gotang, masih belum kokoh di dalam membangun. Gotang. Iya, ya. Ya, jadi kita itu masih punya PR, Pak Jaya, masih punya PR. Jadi disitulah pesan dari diskusi kita pada siang hari ini, apa kita cinta damai itu sesuatu yang seharusnya memang menjadi ciri kita, tapi oleh Mahabharata, oleh Ramayana, oleh Perang Dunia I, oleh Perang Dunia II, oleh Perang Ukraina itu diingatkan bahwa ada kondisi-kondisi yang berancam oleh satu keadaan tanpa kita duga-duga itu mengancam keselamatan kita. Nah, itulah yang eling waspodonya itu harus dibuktikan dalam wujud action yang konkret, Pak. Saya kira demikian, Pak Jaya. Terima kasih Mas Dino, terima kasih. Saya merasa lebih lega mendengarkan wejangan Mas Dino ketimbang mendengarkan Bhagavad Gita. Ya, jadi saya Pak Jaya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf seandainya ada salah tutur dan salah perkataan, salah penyampaian ya. Enggak lah, enggak ada kok. Sudah. Ya, seandainya saja. Seandainya, tapi enggak ada kok. Ya, makanya. Nah, saya itu malah enggak enak pada Anda karena saya itu enggak punya apa-apa kecuali ini akan mengirimkan piagam sangat sederhana kepada Mas Nino, Dr. Nino Laksono
sebagai ucapan terima kasih dari Jaya Suprapto Institute atas perkenan Dr. Nino Laksono menjadi narasumber Jaya Suprapto Show dengan tema apakah perang memang harus terjadi? Yang sudah terjawab memang seharusnya tidak harus terjadi, tetapi kita harus eling waspada dalam menghadapi bahwa perang bisa terjadi. Tepuk tangan untuk Dr. Nino Laksono. Saya terima dengan rasa hormat dan terima kasih Pak Jaya. Terima kasih. Terima kasih Mas Nino. Terima kasih.